Wah, mata kuliah elektromagnetika hari ini tidak jadi. Aku baca dulu pesannya deh. Mohon maaf anak-anak, hari ini saya tidak bisa menghadiri untuk mengajar mata kuliah elektromagnetika dasar. Maka daripada itu saya akan kirimkan link YouTube pembelajarannya. Wah, link YouTube pembelajaran lagi nih. Berarti nggak jadi dong kuliah offline-nya. Buka ah. Ya, saya akan menjelaskan apa itu magnetisasi. Magnetisasi adalah proses di mana suatu benda ditempatkan dalam medan magnet sehingga benda tersebut memperoleh sifat magnet. Elektron dalam atom-atom benda menyelaraskan arah putarannya sehingga terbentuk momen dipol magnetik yang searah. Benda yang awalnya tidak bermagnet dapat berubah menjadi benda bermagnet sementara ataupun benda bermagnet permanen. Nah, tergantung jenis bahannya. Medan magnet pada solenoida. Solenoid adalah kawat penghantar yang dililitkan berbentuk spiral atau helix, membentuk tabung panjang. Medan magnet pada solenoid terbentuk ketika arus listrik mengalir melalui lilitan kawat. Arus ini menghasilkan medan magnet di sekitar kawat, dan karena kawat dililit rapat membentuk tabung panjang, medan magnet di dalam solenoid menjadi kuat, terarah, dan relatif seragam. Rumus kuat medan magnet di dalam solenoid bisa dapat kita lihat, uh, mu 0 dikalikan N per L dikalikan I. Baik, berikut adalah contoh soal dari medan magnet dalam solenoid yang diterapkan pada baut besi. Contoh soal yang kami buat ini adalah percobaan yang kami lakukan. Nomor 1, baut besi dililit kawat sebanyak 25 lilitan dengan panjang lilitan 50 cm. Dihubungkan dengan baterai berarus 3 ampere. Nomor 2, baut besi dililit kawat sebanyak 50 lilitan dengan panjang lilitan 100 cm yang diberi arus sama seperti nomor 1. Yang dipertanyakan adalah besar medan magnet pada baut tersebut. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Oke, seperti yang rekan saya sudah jelaskan tadi, bahwa rumus medan magnet adalah mu 0 dikali N per L dikali I, yang dimana pada nomor 1 itu telah diketahui N-nya itu sebanyak 25, L-nya sama L-nya L-nya itu sama dengan 50 cm. Panjang solenoid di sini adalah panjang lilitan. Lalu I itu 3 ampere. Oke. Ini sudah rekan saya jelaskan bahwa rumus medan magnet adalah mu 0 dikali N per L dikali I. Yang dimana pada nomor 1 itu telah diketahui N sama dengan 25, L sama dengan 50, dan I sama dengan 3 ampere. L sama dengan 50 karena panjang solenoid di sini sama dengan panjang lilitan. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Mu 0 itu sama dengan 4pi dikali 10 min 7 dikali 25 dibagi 0,5. Kenapa 0,5? Karena satuan yang kita gunakan di sini adalah ampere. Jadi panjang solenoid ini satuannya ditentukan oleh arus atau sebaliknya. Karena kami ingin uh, satuan panjang solenoid ini disamakan. Seperti yang sudah rekan saya Seperti yang sudah rekan saya jelaskan bahwa kuat medan seperti yang rekan saya sudah jelaskan bahwa rumus medan magnet ini adalah mu 0 dikali N per L dikali I,
yang dimana pada nomor 1 N sudah diketahui yaitu 25, L sama dengan 50, dan I sama dengan 3 ampere. Oke, lalu kita tinggal masukkan ke rumus. Mu 0 itu 4pi dikali 10 min 7 dikali 25 per 0,5. Kenapa dibagi per maju? Seperti yang sudah rekan saya jelaskan bahwa rumus medan magnet itu mu 0 dikali N per L dikali I. Ini pada nomor 1 ini telah diketahui N sama dengan 25, L sama dengan 50, dan I sama dengan 3 ampere. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Mu 0 itu 4pi dikali 10 min 7 dikali 25 dibagi 0,5. Kenapa di sini 0,5? Karena ini adalah konversi dari 50 cm ke 0,5 meter. Satuan panjang solenoid dengan arus listrik harus sama, sehingga nanti tidak ada hasil yang rancu atau yang tidak jelas. Oke, kita sederhanakan 4pi dikali 10 min 7 ini menjadi 1,257 dikali 10 min 6. Lalu 25 dibagi 0,5 sama dengan 50. 50 dikali 3 sama dengan 150. Tinggal kita kalikan dengan mu 0 tadi. Diketahui bahwa hasil medan magnet ini adalah 18,855 mili Tesla. Oke, nomor 2. Yang membedakan di sini adalah hanya N dan L-nya saja. N pada nomor 2 itu 50, sedangkan L-nya itu 100 cm. 1 di sini adalah konversi dari 100 cm ke 1 meter. Diketahui hasilnya itu sama. Kenapa? Karena kerapatan lilitannya yaitu N dibagi L ini sama hasilnya, yaitu 50, sehingga hasilnya sama. Walaupun panjang lilitan dan jumlah lilitannya berbeda. Jadi dapat kita ketahui bahwa medan magnet yang kami coba itu adalah 18,855 mili Tesla. Begitu. Ya, kasih nonton ada iklannya nih YouTube. Oke, selamat datang di Profesor Magnet. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat magnet dari satu buah baut yang dililit oleh kawat tembaga dan juga satu buah baterai. Bagaimana caranya? Simak iklan ini baik-baik. Baiklah, untuk alat-alatnya. Yang pertama, ada baut satu buah, ada kawat tembaga, dan juga baterai 1,5 volt. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke proses pembuatannya, yang dimana pertama-tama kita perlu melilitkan kawat tembaga pada baut tersebut. Lilitkan kawat tembaga seperti ini. Jika telah jadi seperti ini, maka kita hubungkan dengan batu baterai 1,5 volt. Tempelkan kawat tembaga pada baterai. Kemudian cobalah untuk menarik benda-benda logam menggunakan
magnet buatan ini. Kita coba. Percobaan berhasil. Hahaha. Wah, menarik juga nih iklannya. Bisa menambah ilmu juga ya. Wah, ada video baru nih mengenai elektrisasi. Aduh, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Arif Muzaki, di sini sebagai pengajar dari eh, mata kuliah elektromagnetika dasar. Yang pertama-tama saya akan membahas apa itu elektrisasi. Elektrisasi itu adalah proses pemberian atau pemindahan muatan listrik pada suatu benda sehingga benda tersebut menjadi bermuatan listrik. Elektrisasi terjadi ketika sebuah benda yang awalnya netral, yang jumlah proton dan elektronnya itu sama, diberikan muatan listrik sehingga jumlah proton dan elektron tidak lagi seimbang. Akibatnya, benda tersebut bisa bermuatan positif ataupun negatif. Nah, elektrisasi sendiri itu ada 3 cara. Yang pertama cara gesekan, yang kedua cara konduksi, dan yang ketiga cara induksi. Nah, hukum Faraday. Hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet dan sebaliknya, bagaimana medan magnet dapat menghasilkan arus listrik pada sebuah konduktor. Hukum Faraday inilah yang kemudian menjadi dasar dari prinsip kerja induktor, transformator, solenoid, generator listrik, dan motor listrik. Hukum Faraday dapat dinyatakan dengan rumus bawah ini. Nah, induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam suatu kumparan. Bila terdapat perubahan flux magnetik pada konduktor pada kumparan tersebut, atau bila konduktor bergerak relatif melintasi medan magnet. Sedangkan yang dimaksud dengan flux adalah banyaknya jumlah garis gaya yang melewati luasan suatu bidang yang tegak lurus garis gaya magnetik. Faktor-faktor yang mempengaruhi GL. Yang pertama itu ada jumlah lilitannya. Jadi semakin banyak jumlah lilitan pada kumparan, maka semakin besar tegangan yang diinduksikan. Yang kemudian ada jumlah garis gaya medan magnet atau flux. Semakin besar jumlah garis gaya medan magnet atau flux yang mengenai konduktor, semakin besar juga tegangan induksinya. Kecepatan gerak medan magnet. Yang ketiganya, semakin cepat garis gaya medan magnet atau flux yang mengenai konduktornya, semakin besar pula tegangan induksinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah memperhatikan video ini. Saya ucapkan terima kasih. Tadi kalian udah mendengar penjelasan terkait GGL induksi. Berikut adalah contoh soalnya. Sebuah kumparan terdiri dari 75 lilitan berada dalam medan magnet. Flux magnetik berubah dari 4 kali 10⁻³ Weber menjadi 9 kali 10⁻³ Weber dalam waktu 3 detik atau 3 second. Hitung besar GGL induksi yang dihasilkan. Rumus GGL induksi itu dalam satuan volt sama dengan min N, yang dimana N adalah jumlah lilitan dikali delta flux. Ini adalah perubahan flux magnetik dibagi delta T, yaitu selang waktu. Oke, sebelum memasukkan nilai yang lain, kita cari dulu delta fluxnya dulu, yaitu delta flux sama dengan flux kedua dikurang flux ke satu, yang dimana flux kedua ini itu adalah flux yang di perubahan yang terakhir kalinya, dan yang pertama itu sebelum perubahan. Jadi 9 dikurang 4 sama dengan 5 dikali 10⁻³ Weber. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. 75 dikali 5 dikali 10⁻³
3 dibagi 3. Itu kan hasil 0,0016 dikali 75 sama dengan 12 volt. Kamu tahu nggak penyebab alat ini nggak jalan? Wah, coba aku lihat dulu deh alatnya. Aku tahu deh penyebabnya. Oh gitu. Makasih Bal, sekarang aku tahu nih alasannya kenapa. Oke, aman aja. Semuanya, perkenalkan nama saya Iqbal Arif Muzaki. Perkenalkan sama saya Akila Syafri Masnad. Perkenalkan nama saya Muhammad Febri Hidayat. Perkenalkan nama saya Mustafa Natrang Yusuf dari kelas 2 BTSH. Asik. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua.